tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, lihat wajahmu, aku terkagum. Bila lihat hidupku, karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, aku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Shalom semua Bapak Ibu dan para pemirsa. Bertemu kembali dengan kami Amazing Ministry Medan pada program acara Cakap-Cakap tentang Tuhan yang malam hari ini mengusung tema Mengenal Allah. Sebelum kita masuk kepada Cakap-Cakap tentang Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami Amazing Ministry Medan kembali melayani Engkau Tuhan pada program Cakap-Cakap tentang Tuhan yang mengusung tema Mengenal Allah. Berkati hamba-Mu yang menjadi pembicara, berkati semua para kru yang melayani perangkat-perangkat, dan berkati semua para penonton yang menyaksikan
acara ini supaya semuanya mereka boleh diberkati. Biarlah kami lebih lagi memiliki pengenalan akan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada saat ini kita mengusung tema mengenal Allah. Sangat penting kita mengenal Allah supaya kita memiliki pemahaman yang benar di kehidupan kita ini, supaya kita memiliki fondasi keimanan yang kuat sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai pengajaran-pengajaran yang ada di luar sana yang menyimpang daripada firman Tuhan. Supaya kita boleh memiliki keimanan yang benar di dalam Tuhan. Bagaimana kita mengenal Allah? Supaya kita memiliki pengenalan akan Allah, yang pertama yang dibutuhkan yaitu memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sangat penting Bapak Ibu memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Keagamaan kita, kekristenan kita, kerajinan kita beribadah tidaklah menentukan pengenalan kita akan Tuhan. Iya. Itu tidak menentukan. Bagaimana kita mengenal Allah? Yang pertama, kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Pada perjanjian baru yang dituliskan di Alkitab, pada masa-masa pelayanan Tuhan Yesus, siapakah yang selalu menentang Yesus saat Tuhan Yesus berbuat kebaikan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu orang ke orang lain? Siapa kelompok-kelompok yang menentang Tuhan Yesus? Adalah ahli Taurat. Ahli Taurat. Kemudian siapa yang menentang Yesus saat Yesus mengadakan mujizat dari satu mujizat ke mujizat lain, pada satu orang ke orang-orang lain? Siapa yang anti? Siapa yang merasa tidak nyaman? Juga termasuk ahli Taurat, Bapak Ibu. Siapakah yang selalu mencari-cari kesalahan Yesus supaya mereka bisa memperkarakan Yesus? Wow, luar biasa. Kesalahan-kesalahan sengaja dicari, Bapak Ibu. Kelompok siapakah itu? Ahli Taurat. Ahli Taurat adalah orang yang memiliki penguasaan ilmu hukum Taurat. Tetapi orang-orang ini selalu menentang Yesus berbuat kebaikan demi kebaikan. Selalu menentang Yesus mengadakan mujizat. Mencari kesalahan supaya mereka bisa memperkarakan Tuhan Yesus. Sangat terganggu saat Yesus menerima orang yang berdosa datang kepadanya. Bagaimana kisah pemungut cukai ketika Yesus datang ke rumahnya? Para golongan ahli Taurat merasa risih. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka sekalipun memiliki pengetahuan tentang hukum Taurat, tetapi mereka tidak punya persekutuan dengan Tuhan, khususnya dengan Tuhan Yesus. Itu kisah perjanjian baru. Bagaimana di kisah perjanjian lama? Kita ketahui bangsa Israel adalah satu bangsa yang selalu menyaksikan, yang selalu menikmati bagaimana mujizat yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan mereka,
pada perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, bahwa begitu nyata perbuatan yang ajaib daripada Allah. Untuk perkara makan minum mereka, Allah mengerjakan mujizat. Untuk perkara kenyamanan mereka ketika mereka melewati siang, melewati malam, Allah mengerjakan mujizat. Untuk perkara supaya mereka bisa nyaman, kaki mereka bisa berjalan dengan baik, Allah juga peduli dan menyatakan mujizat. Sehingga kasut mereka tidak pernah dicatatkan mengalami kerusakan. Tetapi yang notabene sebagai bangsa yang menyaksikan mujizat Tuhan, mereka juga membuat berhala dari emas tuangan sebagai berhala yang akan mereka sembah. Jadi tidak menjamin pengenalan akan Allah itu pada kita ketika kita menikmati mujizat demi mujizat Tuhan. Tidak. Ketika mujizat demi mujizat dinyatakan Tuhan, itu menunjukkan otoritas daripada Tuhan. Tapi tidak menunjukkan kapasitas kita kepada Tuhan. Kenapa bangsa Israel bisa membuat berhala untuk mereka sembah, sedangkan mereka tahu bagaimana Allah menyertai mereka? Karena mereka tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Sekian banyaknya mujizat, kebaikan, pertolongan Tuhan yang kita nikmatin, tidaklah mengatakan pembuktian bagaimana itu menjadi pengenalan kita akan Allah. Tetapi itu membuktikan kebaikan Allah, kapasitas Allah, kebesaran Allah. Bagaimana Allah peduli dan mengasihi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya kita bisa memiliki pengenalan akan Allah, penting sekali memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sebagaimana Musa yang memimpinkan bangsa Israel memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dialah yang berhadapan dengan Tuhan di Gunung Sinai. Kepada Musa lah Allah selalu berbicara. Kita buka Mazmur 42. Mazmur 42 ayat 1 sampai 2. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Pemazmur mengatakan, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku. Bagaimana rusa yang rindukan air, karena saking hausnya, demikianlah aku Tuhan, kata pemazmur. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Demikian pernyataan pemazmur tersebut yang mengungkapkan bagaimana dia memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita tentu sangat mengenal kehidupan Daud. Kita tentu sangat mengenal yang namanya Daud, yang terkenal dengan mazmurnya. Tulisan-tulisan ungkapan perasaan Daud yang dituliskan, yang menggambarkan
tentang perasaannya kepada Tuhan, tentang kerinduannya kepada Tuhan, tentang kebutuhannya kepada Tuhan, yang begitu kuat hatinya membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Wow, haleluya. Juga dikatakan Mazmur 84 ayat 2. Mazmur 84 ayat 2. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Dikatakan pemazmur, jiwanya hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Dia begitu hancur hatinya karena dia sangat rindu dengan Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahwa itu tertunjukkan dari ekspresi fisiknya. Sampai dagingnya sendiri menunjukkan ekspresi bagaimana sikap persekutuan yang intim tersebut dengan Tuhan. Sungguh indah ya Bapak Ibu. Bagaimana ayat ini mengatakan, yang menggambarkan perasaan hati yang memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Makanya Tuhan berkata bahwa Tuhan berkenan kepada Daud. Kalau kita kaji Mazmur-Mazmur Daud yang menggambarkan bagaimana hubungan antara Daud dengan Tuhan yang begitu intim, sungguh Tuhan sangat suka. Sungguh menunjukkan bagaimana hubungan yang intim tersebut Bapak Ibu. Suatu hubungan yang sangat melekat dengan Tuhan. Suatu sikap yang menggambarkan bahwa pribadi tersebut sungguh-sungguh mengenal akan Allah. Bahwa bagaimana mayoritas tulisan tersebut dipengaruhi daripada rasa kerinduan dan kebutuhan Daud kepada Tuhan. Tidak dipengaruhi secara mayoritas akan segala kepentingan-kepentingannya dan kebutuhan-kebutuhannya terhadap Tuhan. Dan tidak dipengaruhi secara mayoritas akan apa yang dapat dikerjakan Tuhan untuk Daud. Tidak Bapak Ibu. Tetapi secara mayoritas dipengaruhi yang menunjukkan tulisan-tulisan bagaimana hubungan Daud yang begitu melekat dengan Tuhan. Haleluya. Adakah kita memiliki kehidupan yang memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan Bapak Ibu? Penting mujizat? Penting. Penting pertolongan Tuhan? Penting. Pentingkah apa yang dapat dilakukan Tuhan untuk kita? Penting. Tetapi yang paling terpenting adalah hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena sebagaimana ahli Taurat yang selalu menentang Tuhan Yesus saat Yesus berbuat kebaikan, maka setiap orang juga kelak bisa menentang Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus sudah membuktikan kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Kita tidak heran menyaksikan bagaimana orang meninggalkan imannya. Sebagaimana ahli Taurat yang selalu menentang Tuhan Yesus saat Yesus mengadakan mujizat seperti ahli Taurat tersebut,
Kelak setiap orang bisa meninggalkan Yesus yang sudah mengerjakan mujizat di dalam kehidupannya, karena tidak memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sebagaimana ahli Taurat yang selalu mencari celah dan kesalahan Tuhan Yesus, supaya mereka bisa memperkarakan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus begitu baiknya, tidak ada kesalahan. Demikian juga bahwa seseorang bisa selalu mencari alasan dan celah-celah yang menjadi pembenaran bagi seseorang untuk mempersalahkan Tuhan, untuk mempersalahkan keadaan, untuk mempersalahkan kehidupan, untuk membenarkan diri meninggalkan imannya juga. Ketahuilah Bapak Ibu, satu yang sangat penting dan sangat berharga, persekutuan yang intim dengan Tuhan untuk kita miliki. Oleh karena itu mari miliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, supaya kita tidak menjadi seperti ahli Taurat. Supaya kita tidak menjadi seperti orang Israel yang akhirnya membuat lembu dari emas tuangan untuk mereka sembah, sedangkan Allah nyata-nyata menyatakan mujizat bagi mereka. Supaya kita tidak menjadi seperti orang Israel yang akhirnya menyembah berhala. Sedangkan kita sudah menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan. Kita bisa terhindar daripada hal itu kalau kita bisa memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Haleluya. Buat semua para pemirsa yang menyaksikan program acara cakap-cakap tentang Tuhan bersama kami Amazing Ministry, kami sangat mengasihi saudara. Kami sangat cinta kepada saudara. Ayo saatnya kita memiliki hubungan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saatnya kejar Tuhan di dalam kehidupanmu. Saatnya engkau mengenal Allah di dalam kehidupanmu lewat persekutuanmu yang intim dengan Allah. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita buka dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 20, ayat 24, ayat 27. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Wow, haleluya. Dikatakan hancur jiwaku karena merindukan kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Hukum-hukum Tuhan itu adalah firman Tuhan. Ayat 24. Ya, peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Peringatan Tuhan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi kegemaranku. Firman Tuhan menjadi penasihat-penasihatku. Sangat penting kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu. Bahwa Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam.
Renungkan firman Tuhan siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sehingga perjalanan kita berhasil dan beruntung, Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang akhirnya di dalam perjalanan hidupnya akhirnya menjual keimanannya, meninggalkan keimanannya karena tidak mengenal Allah di dalam kehidupannya. Tentu hal ini karena mereka tidak memegang firman Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu para penonton semua yang menyaksikan acara kami dari Imaging Ministry ini, saatnya kita membangun kehidupan yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu, supaya kita memiliki pegangan hidup yang kita pegang dalam perjalanan kerohanian kita ini, sehingga kita bisa memiliki pondasi yang kuat di dalam keimanan kita. Sekarang ini begitu gencarnya pengajaran-pengajaran yang menyimpang daripada firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menganalisa, bagaimana kita bisa mengetahui segala sesuatu pengajaran yang tersampaikan kepada kita bahwa itu telah menyimpang daripada firman Allah, kalau kita tidak memiliki firman Allah di dalam kehidupan kita. Penyimpangan-penyimpangan itu sangat masif terjadi melalui juga yang namanya media sosial. Saya sangat mengamati perkembangan hal ini. Saya sangat prihatin. Jujur Bapak Ibu, sangat prihatin. Jangan sampai kita terseret kepada pengajaran yang buat kita bergeser dan keluar daripada keimanan kita yang benar, akhirnya berpindah kepada keimanan yang salah. Jangan sampai kita keluar terseret daripada pengajaran firman Tuhan yang benar kepada pengajaran yang mungkin seakan-akan firman Tuhan tapi sebenarnya bukan firman Tuhan. Jangan sampai terjadi hal demikian Bapak Ibu. Oleh karena itu perlu kita memiliki pemahaman firman Tuhan yang benar dan kuat dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita memiliki pemahaman firman Tuhan dan bagaimana kita bisa memegang firman Tuhan kalau kita sendiri juga tidak baca firman Tuhan. Alkitab bukan buku koleksi Bapak Ibu. Alkitab bukan sebagai buku pajangan yang meramaikan pajangan rak buku kita atau perpustakaan pribadi kita di kamar pribadi atau di ruangan pribadi. Karena firman Allah tercatat di Alkitab yang mempengaruhi kehidupan kita sampai atau tidak kepada kehendak Allah. Kalau kendaraan roda 4 kita mempengaruhi kualitas perjalanan kita sampai atau tidak kepada tujuan yang jauh, firman Allah mempengaruhi perjalanan kehidupan kita. Sampaikah kita kepada kehendak Allah? Sampaikah kita kepada kekekalan? Semuanya tergantung bagaimana kita memperlakukan firman Allah dalam kehidupan kita. Semua kita perlu bertobat, termasuk saya. Bahwa saya juga perlu bertobat. Bahwa saya juga harus membangun diri. Bagaimana saya memperlakukan firman Allah lebih baik lagi, lebih berharga lagi, lebih utama lagi dalam kehidupan saya. Semua kita berjuang untuk hal itu Bapak Ibu.
Oleh karena itu buat semua pemirsa yang menyaksikan acara kami ini, kami dari Imaging Ministry, ayo mengundang saudara, baca dan renungkan firman Tuhan. Saatnya kita menyukai firman Tuhan, saatnya kita memiliki gaya hidup yang membaca firman Tuhan, membicarakan firman Tuhan, mengkomunikasikan dengan firman Tuhan. Dengan teman-teman kita, teman rohani, saatnya kita menggemarkan diri, membaca firman Tuhan, membicarakan firman Tuhan, meneliti firman Tuhan. Bahkan bisa meneliti yang namanya setiap pengajaran-pengajaran yang sekarang ini semakin berkembang luar biasa. Supaya kita tidak terjerat di situ. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengenal Allah, Bapak Ibu? Yaitu penuh dengan Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yesus berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, ya, artinya kalau penghibur yang diutus oleh Yesus datangnya dari Bapa, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, yang akan bersaksi tentang Yesus. Jadi kalau Roh Kudus itu yang berasal dari Bapa itu, ya, daripada Allah, datang kepada kita, maka Roh Kudus itu akan bersaksi kepada kita siapa itu Yesus. Jadi kita sangat butuh yang namanya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sangat penting Bapak Ibu untuk semua kita. Sehingga Roh Kudus yang dari Bapa itu ada dalam kita dan dia akan bersaksi tentang pribadi-pribadi Yesus itu. Juga tertulis Yohanes 16. Ayat 13 sampai 15. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, artinya Roh Kudus, ia, maksudnya di sini Roh Kudus, akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, perhatikan Bapak Ibu, kalau Roh Kudus datang, ia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, Roh Kudus tidak berkata-kata dari diri sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow. Roh Kudus yang dari Bapa itu, yang ada dalam kita, dia juga akan memberitahukan hal-hal yang akan datang Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus bukanlah cerita dongeng-dongeng di dalam Alkitab yang terjadi pada kisah-kisah zaman dahulu. Bagaimana Roh Kudus bekerja pada rasul-rasul, pada murid-murid setelah Tuhan Yesus terangkat. Jadi Roh Kudus itu tidak hanya sebatas cerita dongeng-dongeng, bukan hanya sebatas cerita masa zaman dahulu. Tetapi Roh yang sama, sebagaimana dulu aktif, juga aktif pada saat sekarang ini, untuk kehidupan orang-orang Kristen Bapak Ibu. Dan dia akan menyatakan hal-hal yang akan datang.
akan memuliakan aku. Maksudnya Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Roh Kudus berbicara, menyampaikan kepada kita apa yang diterima Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Haleluya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Wow, luar biasa firman Tuhan ini Bapak Ibu. Bagaimana peranan Roh Kudus bagi seseorang, bagi setiap orang, bagi orang-orang Kristen. Bahwa Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Berperan aktif. Roh Kudus akan menyampaikan hal-hal yang akan datang, sehingga kita bisa mengetahui rahasia-rahasia di dalam kehidupan kita. Dalam hal ini saya menyampaikan kesaksian pada saat ibadah akhir tahun Imaging Ministry Medan, ya tahun 2019 Desember, kami ibadah. Pada waktu penyembahan yang begitu luar biasa di hadirat Tuhan. Tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu dalam hati saya. Saat selesai ibadah, saya minta waktu, minta izin, saya sampaikan kepada semua jemaat Imaging Ministry. Saya berkata, sepertinya saya perlu menyampaikan sesuatu apa yang saya rasakan dalam hati saya. Bahwa untuk tahun 2020, Imaging Ministry Medan akan menjadi berkat secara lebih maksimal untuk nasional. Saya berkata demikian Bapak Ibu. Saya menyampaikannya ya tenang saja, saya tidak perlu takut. Lalu saya bilang mungkin tahun 2020 awal mungkin ada suatu donatur, pengusaha yang akan menyumbangkan perangkat-perangkat visualisasi yang akan bisa dipakai oleh Imaging Ministry untuk lebih bisa menyampaikan berkat firman Tuhan yang akan bisa memberkati Indonesia. Mungkin demikian saya sampaikan kepada teman-teman. Tapi saya terharu Bapak Ibu. Hanya tidak sampai hitungan 3 bulan digenapin apa yang saya sampaikan, bahwa kami dari Imaging Ministry bisa kembali aktif tayang pada program cakap-cakap tentang Tuhan, seperti saudara lihat malam ini. Dan yang buat kami terkagum, semua perangkat pendukung, semua terdukung tanpa ada satupun donatur yang berinvestasi menyediakan perangkat-perangkat visualisasi. Saya dengan teman terharu, bagaimana perangkat jadul bisa bermanfaat. Wow, haleluya. Bahwa Roh Kudus bisa menyampaikan hal-hal yang akan datang Bapak Ibu. Itu kesaksian yang saya sampaikan. Suatu kesaksian nyata Bapak Ibu. Roh Kudus dan penuh Roh Kudus bukanlah sesuatu yang aneh Bapak Ibu. Justru Roh Kudus adalah suatu warisan ilahi yang telah diwariskan Yesus kepada semua orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus mengatakan dia akan mengirimkan Roh Kudus. Yesus sudah mewariskan tersebut. Jadi bukan sesuatu cerita yang aneh, bukan sesuatu pribadi yang aneh. Jadi kita tidak perlu anti yang namanya Roh Kudus, tidak perlu anti yang namanya penuh dengan Roh Kudus, tidak perlu anti yang namanya pribadi Roh Kudus.
Justru kita akan menjadi aneh kalau merasa Roh Kudus itu sebagai pribadi yang aneh di dalam kekristenan kita. Bahwa Roh Kudus juga dikatakan pada firman Tuhan akan menyingkapkan setiap yang tersembunyi. Ada banyak sekali kalau kita baca ayat firman Tuhan, bagaimana peranan dan pekerjaan Roh Kudus bagi seseorang. Roh Kudus bisa menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa mengerti yang namanya firman Allah itu. Dan firman Allah yang sudah kita ketahui bisa menjadi satu rema yang baru. Pengertian yang baru bagi kita. Sesuai dengan kebutuhan situasi yang kita hadapin. Roh Kudus sangat ajaib, Bapak Ibu. Dia tidak terkekang pada satu kondisi. Dia satu pribadi yang sangat dinamis. Kami dari Emerging Ministry, Bapak Ibu, bagaimana menikmati perjalanan pelayanan kami. Bukan karena kegagahan kami, bukan karena kemampuan finansial kami. Tapi bagaimana Roh Kudus menuntunkan. Sehingga kami bisa mengerjakan dari satu hal yang sangat sederhana kepada hal-hal lain yang membangun, Bapak Ibu. Haleluya. Siapapun kita bisa mengalami kisah-kisah yang ajaib yang diperankan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, buat semua Bapak dan Ibu yang menyaksikan acara program Cakap-Cakap tentang Tuhan malam ini bersama dengan kami Emerging Ministry Medan, saatnya undang Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Saatnya terima Roh Kudus dalam kehidupanmu. Saatnya berjalanlah bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntunkan kehidupan kita dari satu kebenaran kepada kebenaran berikutnya. Sehingga kita bisa berjalan di dalam kehidupan kita ini pada jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa terhindar daripada penyesatan-penyesatan, Bapak Ibu. Roh Kudus juga adalah penasehat kalau dikatakan dalam firman Tuhan. Roh Kudus materai keselamatan. Sangat banyak peranan-peranan Roh Kudus dalam kehidupan seseorang, Bapak Ibu. Roh Kudus bukan sesuatu yang aneh. Jangan kita menjadi orang Kristen yang aneh yang menganggap Roh Kudus itu sebagai pribadi yang aneh, Bapak Ibu. Roh Kudus, penuh Roh Kudus, bukanlah milik satu sinode gereja saja atau aliran kekristenan tertentu saja. Roh Kudus, penuh Roh Kudus, layak untuk menjadi milik siapapun yang percaya kepada Kristus. Haleluya. Kita baca Kisah 4 ayat 7 sampai 13. Bagaimana Petrus, Yohanes, orang yang tidak berpendidikan, akhirnya bisa berbicara dengan hikmat yang luar biasa, Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 4 ayat 7 sampai 13. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret,
yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di hadapan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Haleluya. Bagaimana orang menyaksikan Petrus, Yohanes yang adalah orang yang tidak terpelajar seperti yang mereka akuin. Tetapi orang yang tidak terpelajar itu berubah menjadi orang yang bijaksana, berubah menjadi orang yang memiliki keberanian yang kuat untuk mengakui pernyataan imannya kepada orang ramai yang memperkatakan keimanan kepada Kristus. Haleluya. Bahwa kita tahu bagaimana Petrus menyangkal Yesus karena ketakutannya. Tetapi Roh Kudus mengubahkan pribadi yang penakut itu menjadi pribadi yang berani. Takut akan mengakui Kristus di depan orang ramai. Tapi oleh karena penuh Roh Kudus, pribadi Petrus diubahkan menjadi orang yang percaya diri, mengakui keimanannya kepada Kristus, Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita semuanya saatnya menjadi orang yang penuh dengan Roh Kudus, berjalan dengan Roh Kudus, yang akan memimpinkan kita, yang akan menguatkan kita, yang akan menyingkapkan segala rahasia yang tersembunyi, yang akan menyampaikan hal-hal yang akan datang, Bapak Ibu. Saudara semua, Bapak Ibu, para penonton yang menyaksikan cakap-cakap tentang Tuhan dari kami Emerging Ministry malam hari ini. Kami menginginkan semua kita saatnya menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Allah, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari miliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan penuh dengan Roh Kudus. Demikian pelayanan kami malam hari ini. Terima kasih buat kesetiaan saudara menyaksikan acara kami. Dan terus saksikan kami. Karena kami setiap malam tayang. Dan tayang juga dengan bahasa-bahasa daerah. Biarlah saudara diberkati lewat program acara cakap-cakap tentang Tuhan dari kami Emerging Ministry Medan. Dan untuk kesetiaannya malam hari ini, kami Emerging Ministry mengatakan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kita tutup dengan doa. Bapa, Tuhan Yesus, berkatilah para umat-Mu yang menyaksikan acara cakap-cakap tentang Tuhan, yang semuanya dapat terjangkau pada malam hari ini, lewat live streaming kami ini Tuhan. Biarlah semua yang menonton diberkatin oleh-Mu Bapa. Biarlah semuanya memiliki pengenalan akan Allah yang bertumbuh di dalam kehidupannya. Keluarga-keluarga, para orang-orang muda, orang-orang tua, biarlah semuanya bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Biarlah semuanya memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta penuh dengan Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami semua, mampukan kami semuanya, bimbing kami semuanya, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang mengenal akan Allah pada pengenalan yang baik, pada pengenalan yang lebih dalam lagi, sehingga lebih lagi kekristenan kami, keimanan kami kuat dan teguh di dalam Kristus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terpaku bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, lihat wajahmu, aku terkagum. Bila lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada